Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muda, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada rahmat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat. Nah, salawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita insya Allah selaku umatnya yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hai Sobat Muda, pada kesempatan kali ini Miss Irma selaku guru SMP Muhammadiyah 2 Jakarta ingin menyampaikan dan ingin menginformasikan dan mengingatkan terkait sholat tepat waktu. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu perintah Allah yang benar-benar khusus diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui perjalanannya, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kita sudah tahu ya tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, sehingga diperintahkan sholat 5 waktu. Maka dari itu, apabila kita melaksanakan sholat, maka pahala, kemuliaan, bahkan surga yang akan kita raih. Begitupun sebaliknya, apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka dosa, siksa kubur, siksa neraka yang akan kita dapatkan. Nah, di sini Miss Irma akan menyampaikan beberapa poin terkait sholat, khususnya sholat tepat waktu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya beruntunglah orang-orang mukmin, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, di sini ada 4 poin yang akan disampaikan. Yang pertama, orang yang mukmin yang beruntung diantaranya sholat yang khusyuk dan sholat yang tepat waktu. Ya, jadi kita tidak boleh menunda-nunda sholat, karena semakin ditunda maka pahalanya akan semakin berkurang. Begitupun akan bahkan celaka seperti itu. Jadi sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini sahabat Rasulullah ini saking kritisnya tentang ibadah dan ingin dicintai sama Allah, dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dicintai oleh ibadah, apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah sholat tepat waktu. Nah, bayangin kalau kita sudah dicintai sama Allah, apapun yang kita inginkan insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT ya. Jadi kita sebagai makhluk atau hamba Allah, bahwa Allah memerintahkan kita seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Jadi yang paling utama adalah kita melaksanakan ibadah ya, baru urusan dunia. Insya Allah kalau ibadahnya, urusan akhiratnya sudah baik, akan mengikuti urusan akhiratnya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai lalai untuk sholat tepat waktu. Yang kedua, melatih kita untuk menjadi disiplin. Jadi sholat itu adalah absensi kita kepada Allah. Kalau kita sudah memanage dari 5 waktu itu, untuk jam sekian udah standby sebelum azan, nah, jam sekian insya Allah nanti kita udah bisa memanage, atur waktu untuk diri kita sendiri. Jadi terbiasa ya. Ibadah itu harus dipaksakan teman-teman. Kalau tidak dipaksakan, maka tidak bisa akan menjadi habit atau kebiasaan kita. Nah, itu akan yang merugikan diri kita sendiri. Jadi harus dipaksakan ibadah itu ya. Jadi absen sama Allah, bayangin kita absen sama Allah, absennya bukan dikasih tugas, melainkan Allah, bentuk sayang dan kasih sayang Allah. Kita mau apa nih? Karena di dalam sholat itu penuh dengan doa-doa. Ya, dan apalagi kalau kita bermuajahah atau meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan ijabah. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah sebagai penolong kita. Sholat itu membuat hati kita tentram, hati kita damai, bahagia, bahkan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan insya Allah dengan sholat, apapun yang kita inginkan, urusan dunia akan beres kalau kita mengutamakan urusan akhirat. Tapi sholat yang seperti apa dulu? Sholat yang khusyuk dan sholat yang tepat waktu, baik itu wudunya, gerakannya, bacaannya, sampai penutup dan berdoanya. Nah,
Selanjutnya adalah yang terakhir adalah ingat ya, jangan sampai menunda sholat. Usahakan selalu sholat tepat waktu. Dengan sholat tepat waktu, yang pertama utamanya kita dicintai oleh Allah, yang kedua insya Allah kita akan selalu diberikan kebahagiaan, ketentraman di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sebagai umat sebagai hamba Allah menjadikan diri kita istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat dan selalu tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bunda, dari Miss Irma. Alhamdulillah alamin. Langsung dari Menara Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Bunda Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.